나도 알아요. 이 말이 안 된다는 거. 근데 괴물의 악마의 나 같아도 내 말 안 믿어. 제가 잘 보살펴드리도록 하겠습니다. 일찍 잠자리에 드신 것 같습니다. Di tempat lain, seorang pria terlihat berjalan dan melakukan ritual pada patung Harubang. Lalu, Miho keluar terburu-buru sembari menelpon seseorang dan meminta untuk diantar menuju bandara. Tak disangka, asap hitam tebal juga terlihat masuk ke dalam area bandara. Tak lama berselang, Miho pun tiba di bandara menggunakan sebuah taksi. Dan asap hitam tebal sebelumnya langsung merasuki seorang petugas polisi bandara. Dengan langkah cepatnya, Miho langsung memesan tiket penerbangan menuju Seoul. Saat mengetahui identitas Miho, petugas tiket pun langsung menghubungi atasannya. Kemudian, Miho langsung dibawa menuju ruang para petugas polisi bandara. Sang petugas pun langsung menelpon seseorang yang akan datang untuk menjemput Miho. 진짜 대한그룹의 그 원미호 씨예요? 근데 실물을 보니까 진짜 Petugas yang telah dirasuki itu pun terlihat berjalan menuju tempat Miho berada. Setibanya di sana, dia pun langsung mendekat dan menyerang petugas lainnya. Kejar-mengejar antara Miho dan petugas itu pun tak terhindarkan. Sempat mencoba kabur dengan membajak sebuah mobil racing. Sang monster pun kembali dapat mendekati Miho. Adegan action panjang pun terjadi. Sampai pada akhirnya, mobil itu menabrak pembatas jalan dan terbalik. Miho yang berhasil selamat dari insiden itu keluar untuk pergi bersembunyi. Sedangkan sang monster malah terlihat dalam wujud siap tempur. Bersembunyi di dalam sebuah bangunan kosong, Miho sempat mencoba melarikan diri. Namun, sedikit kesalahan membuat sang monster mengetahui keberadaan Miho. Kembali terdesak, Fan pun muncul kembali menyelamatkan Miho. Pertarungan yang seru, namun tak panjang pun, kembali terjadi. Dari balik bangunan, Miho hanya melihat dengan penuh cinta. Saat pertarungan singkat itu berakhir, Fan pun sedikit menjelaskan
bahwa iblis nafsu akan berubah menjadi batu bercahaya. 아 잠깐만요 이봐요 잠깐만요. 너 정말 아무것도 기억이 안 나? 뭘 알아듣게 설명이라도 해주고 가야지 내가. 어디서 나타날지 모르고 빨개져가지고 입에서 벌레 같은 거 나오고. 뭘 죽이고 그 형상으로 그들 틈에 섞여서 영원히 살아. Pembicaraan antara mereka berdua terjadi cukup panjang. Karena Miho bertanya penyebab iblis nafsu mengincarnya dan dengan singkat Van menjawab bahwa semua itu sudah menjadi takdir. 정연기가 뭔데요? Tak hanya itu, Van juga menjelaskan asal-usul dari iblis nafsu. 그 정연기인지 뭔지를 당신만 없앨 수 있다는 거죠? 그래. 개소리야. 아니, 잠깐만. Setelah itu, Van pun kembali pergi dan menghilang dari hadapan Miho. 네가 가는 곳이면 그게 어디든 정연기들은 끝까지 널 쫓아갈 거야. Keesokan harinya, Van kembali terlihat di tempatnya biasa mengumpulkan batu hasil dari menghancurkan iblis nafsu. 부디 보통 사람으로 살다 가거라. Kemudian di tempat lain, Pader Giovanni terlihat menyusuri jejak dari sang iblis. Berpindah ke pondok nenek Hanyo, Van kembali berbicara tentang Miho sembari menikmati makanan. Namun, belum sempat melahapnya, tiba-tiba cucu sang nenek pulang. Dia pun langsung memarahi sang nenek karena selalu memberikan makan gratis kepada Van. Mendengar hal itu, Van pun langsung memilih pergi. 이 아주방이 진짜. Paman yang bertelepon dengan Pader Giovanni menanyakan tentang penyelidikan yang dilakukannya. Namun, Pader Giovanni menjawab dengan pertanyaan tentang pria kegelapan. Cukup singkat, Paman pun menjawab, hanya pernah melihatnya satu kali. Paman yang sangat sayang pada Miho, tak lupa membawakannya teh hangat sebelum tidur. Itu juga Paman maksudkan sebagai tanda permintaan maaf karena menghentikan Miho untuk kembali ke Seoul. 순전히 아가씨를 위해서입니다. 내가 이 깊은 야밤에 좋은 밤 되십시오. Kembali teringat dengan perkataan Van sebelumnya, bahwa iblis nafsu akan selalu mengejarnya. Semakin membuat Miho gelisah dan tak bisa tidur. 짜증나. 미쳐버릴 것 같아. Saat itulah, sebuah suara terdengar. Dengan rasa takutnya, Miho mengintip dari tirai kamar. Dan benar saja, secepat kedipan mata, tiba-tiba Van sudah berada di dalam kamarnya. Mereka berdua saling bicara, dan tentunya alasan Van datang ke sana adalah karena ada iblis nafsu yang mengincarnya. 나 잡아 죽이려던 괴물 그거 여기에도 있어요? 셀 수 있는 그런 존재가 아니야. 지금처럼 숨어 살아. 평생을? Dengan cukup drama, Miho pun menceritakan tentang kehidupannya. Ditambah lagi, sekarang pun dia menjadi target utama para iblis. 그래도 이건 아니지. 아니 나도 꽤 꾸역꾸역 버티면서. Kesempatan itulah yang membuat Miho meminta Van untuk bekerja menjadi pengawal pribadinya. 첫눈에 반해서 따라왔나? Namun, Miho terlalu percaya diri. 아니지. Dengan langsung bertanya tentang bayaran dan data diri Van. 근데 혹시나 해서 물어보는 건데 신분증 같은 건 없으시구나. Surat perjanjian pun dibuat sebagai bukti perjanjian kerja. 구두계약도 효력이 있긴 하지만 아무래도 서면이 확실하니까. Saat itulah, Miho pertama kalinya mengetahui nama Van. 그럼 성함이? 반. 반? Kemudian Miho meminta Van untuk tanda tangan pada surat perjanjian tersebut. 여기 아예 입주예요. 365일 매시간 밀착 경호하려면은 그게 훨씬 낫지. Merasa aneh dengan yang terjadi, Van pun memilih untuk pergi. Namun Miho, dengan manja dan penuh pesona menahan kepergian Van. Dan meminta Van untuk menemaninya. 오늘 밤만 좀 같이 있어주면 안 돼요? Sangat lelah dan mengantuk, akhirnya Miho tertidur lelap dengan penjagaan cinta dari Van.
그 아이가 진짜 원정이 맞다면 분명히 표식이 있을 게다. Keesokan paginya saat terbangun, Miho melihat kertas perjanjian yang sudah bertanda tangan. Sedangkan Van sendiri, kembali teringat dengan masa lalunya bersama Won Jeong atau Miho. Van pun terpaku dan teringat ucapan Miho yang berjanji akan menyelamatkannya. 어째서 너는 Ingatan itu juga disertai dengan insiden bahwa Van pernah menusuk Miho. 내게 그런 약속을 했을까? Oke guys, ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Assalamualaikum. 잘 알지. 나한테는 가족 같은